pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dalam channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Channel ini sengaja dibangun dan digagas untuk melakukan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita dengan klik subscribe supaya channel ini berada di tempat yang strategis bagi channel-channel alternatif untuk para siswa, pemuda, masyarakat, dan orang tua, dan juga mahasiswa dan dosen sekalipun. Karena di sana, di luar banyak sekali channel yang memiliki sifat konten sebagai predator pendidikan kita. Kali ini kita masih berbicara mengenai tema, bisakah Menteri baru mengganti tatanan baru pendidikan seperti kurikulum dan sebagainya. Dan tentu saja tema payungnya adalah kurikulum merdeka. Dan ini berada pada perguruan tinggi di episode 4. Narasumber kita masih tetap Bapak Profesor Ali Sauhah, PhD. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, kabar sehat-sehat semua ya? Amin, terima kasih. Kami dari Jakarta ini Pak Ali, jadi semangat kita tidak pernah berhenti untuk memberi masukan, memberikan pengetahuan kepada khalayak. Nah, gimana Pak Ali? Kurikulum perguruan tinggi, apakah mungkin akan diubah menteri baru nanti? Gimana Pak Ali? Ya, sebetulnya kalau boleh saya membandingkan antara kurikulum di Dikdasmen ya, PAUD Dikdasmen dengan kurikulum di perguruan tinggi itu sebetulnya beda ya. Ya. Jadi kalau yang saya pahami, mudah-mudahan tidak salah ya, memang pada dasarnya kalau untuk kurikulum PAUD Dikdasmen itu Kemendikbudristek itu punya badan tersendiri yang memang kewenangannya mengembangkan kurikulum ya. BESKAP ya. BSKAP ya, itu memang tugasnya yang kemudian dulu terkenal dengan pusat kurikulum ya, yang mengembangkan kurikulum itu di bawah badan kurikulum, badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan itu memang pada dasarnya tupoksinya itu mengembangkan kurikulum secara nasional. Tapi kalau untuk perguruan tinggi tidak ada Pak Yanto. Jadi sebetulnya Pak Menteri tidak punya kewenangan untuk mengembangkan kurikulum. Ya, kalau itu bisa diacu pada Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi tahun 2012 ya, nomornya 20 kalau tidak salah. Ya. Kok nomornya 20? Nanti dicek lagi. 12 tahun 2012. 12 tahun 2012 ya. Itu tentang pendidikan tinggi itu jelas memang yang berhak mengembangkan kurikulum itu perguruan tinggi melalui prodi-prodinya gitu ya. Melalui prodi-prodinya. Jadi artinya menteri mestinya tidak ada kewenangan untuk mengubah-ubah ya. Mengubah-ubah kurikulum. Mestinya kewenangan mengubah-ubah kurikulum, mengganti-ganti kurikulum itu ya pada perguruan tinggi yang kemudian didelegasikan ke program studi. Karena program studi itulah yang kemudian memang mewarnai keilmuan untuk setiap komponen, setiap prodi yang ada di perguruan tinggi. Tapi gini Pak Yanto, tampaknya menteri itu bisa juga smart ya. Smart itu karena kalau kemudian di PAUD Dikdasmen itu punya kewenangan, sedangkan di perguruan tinggi tidak punya kewenangan, yang diganti bukan kurikulumnya, yang diganti itu standar nasional pendidikan tinggi. Kenapa? Karena kurikulum itu dikembangkan berdasarkan atau mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kalau pertanyaan apa menteri bisa ganti kurikulum di perguruan tinggi, itu saya menjawabnya begini Pak Yanto. Tergantung, kalau secara langsung itu tidak bisa. Tidak seperti untuk kurikulum PAUD dan
diktasmen. Ya. Tapi bisa juga tidak secara langsung. Jadi kalau secara langsung nggak bisa seperti diktasmen, Ya. seperti PAUD. Kemudian ada kurikulum merdeka. Itu kalau di perguruan tinggi ada salah persepsi seolah-olah kurikulumnya sekarang itu MBKM. Tapi itu kan MBKM itu kan bukan kurikulum itu. Itu kan kebijakan tentang kampus Merdeka Belajar. Nah, jadi kalau itu tadi pertanyaan saya jawab, secara langsung tidak bisa, tapi secara langsung bisa dengan mengganti acuannya, acuan pengembangan kurikulum yang dilakukan di level program studi. Secara tidak Apa langsung. itu acuannya? Itu tadi secara tidak langsung. Itu secara ya, secara tidak langsung, tapi ya itu menggegerkan dunia perguruan tinggi dalam artian standar nasional pendidikan tinggi diubah, ya itu sebagai acuan pengembangan kurikulum, berarti kurikulumnya juga harus diubah. Jadi mungkin perlu diingatkan Pak Yanto, itu kan begitu kabinet baru mulai operasi pertengahan atau hampir akhir ya tahun 2019, kemudian pada bulan Februari itu ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan yang kemudian banyak yang kemudian kebijakan menteri yang banyak diluncurkan itu ya sebetulnya dasarnya adalah perubahan standar nasional pendidikan tinggi, dan yang paling dirasakan dalam kaitannya dengan kurikulum, setiap program studi harus menyesuaikan, harus menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, dan kemudian nuansanya itu banyak dipengaruhi oleh salah satu di antara standar nasional pendidikan, yaitu standar proses, Pak Yanto. Kalau tidak salah, standar proses itu ada di pasal 15 yang terkait dengan yang kemudian menggegerkan banyak orang itu di perguruan tinggi mengenai kebebasan, pemberian kebebasan, memberi kebebasan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah SKS ya di luar program studi. Satu semester. Di luar program studi dalam perguruan tingginya sendiri, kemudian ada dua semester di luar perguruan tingginya, baik itu yang terkait dengan program studi maupun yang tidak terkait sama sekali dengan program studi. Itu yang kemudian akhirnya ya secara tidak langsung menteri mengganti kurikulum. Nah, masalahnya gini, kalau nanti menteri yang akan datang itu juga ingin ganti, ya mungkin juga cara menteri sekarang ini dipakai. Diubah dulu standar nasional pendidikan tingginya. Gitu Pak Yanto. Kalau tidak, kalau standar nasional pendidikan tinggi tidak diubah, maka tetap saja harus ada kebebasan, pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil 2 semester 40 SKS di luar perguruan tingginya. Dan yang banyak dipertanyakan selama ini, yang banyak menimbulkan masalah itu yang disebut dengan 20 SKS yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan program studi. Dan kemudian harus dikonversi menjadi mata kuliah yang sudah disediakan di dalam kurikulum. Begitu Pak Yanto? Ya, itu yang saya lihat di program studi itu pada puyeng memikirkan itu Pak Ali. Misalkan saja program studi kimia, lalu mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya mengenai misalkan saja seni, politik, misalkan saja ekonomi. Kalau ekonomi masih lumayan ya, relevansinya ada, agak beririsan mungkin ya untuk kepentingan pemberdayaan mahasiswa. Kalau lain sama sekali, maka pulang membawa SKS yang beraneka ragam, lalu diminta memberi gelar sarjana kimia, itu saya kira juga agak membingungkan Pak Ali itu. Gimana itu jadi? Dan iya Pak Yanto, ya, itu mungkin ini semacam curhat saya ya. Ada program studi yang
diperkecualikan karena keilmuannya yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, ya, ya. Apa itu Pak Yanto? Kedokteran. Aduh, Kedokteran nggak bisa. kedokteran. Kedokteran nggak boleh itu. Kedokteran nggak ada program di luar kampus Ya, 2 semester itu. Ya. ini Pak Yanto, kedokteran itu apa ya? Kenapa diperkecualikan? Mungkin juga alasannya itu karena menghasilkan dokter-dokter yang kemudian urusannya dengan nyawa. Tapi Ya. ada juga loh program-program studi yang lain yang kemudian juga urusannya dengan nyawa loh Pak Yanto. Oh, iya. Apa itu? Ya. Seperti misalnya apoteker. Teknik Misalnya. sipil. Apa? Teknik sipil. Oh, Teknik ya. sipil. Membangun jembatan. Membangun apa namanya? Gedung. Ya kalau kemudian ternyata kompetensinya tidak sempurna dalam tanda petik seperti di kedokteran ya. Itu kan menyangkut jiwa manusia. Loh, jangan sampai diremehkan loh Pak Yanto, bahwa pendidikan menghasilkan guru yang profesional itu juga pohon ilmunya jelas. Ya. Kalau dikurang-kurangi, nanti kemudian mendidik anak bangsa yang kemudian bisa salah arah Pak Yanto. Ya, ya. Jadi artinya bahwa mengambil 20 SKS di luar perguruan tingginya itu masih abu-abu, baik dasar konsepnya maupun implementasi praktis di lapangannya Pak Ali. Jadi ini harus ada ijtihad. Artinya ijtihad itu bukan teroris ya, tapi artinya adalah berpikir bagaimana berinovasi supaya ya tidak dikorbankan core kurikulum di program studi, tetapi mahasiswa memiliki keterampilan yang bisa mensupport hard skill dari program studi yang ada itu. Saya kira semangatnya harus begitu, Pak. Iya kan? Iya. Ya, betul. Kata kunci Pak Yanto, jangan dikorbankan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan di setiap program studi itu jangan pernah dikorbankan, mengurang-urangi sehingga kemudian nanti pada saat dia melakukan tugas sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari prodi dalam kaitannya dengan core kurikulum itu jangan pernah dikurang-kurangi. Dan tentu saja harusnya didasari oleh data empirik dari hasil riset. Jadi orang-orang sukses itu di riset semua. Apa yang menyebabkan dia sukses? Nah, tentu saja itu mungkin risetnya di tempat lain. Kemudian orang sukses itu karena punya leadership, karena punya pendek kata soft skill, punya ilmu yang lain. Tapi itu kan generik. Tapi kalau spesifik untuk prodi tertentu, saya kira belum tentu berlaku itu Pak Ali. Gitu. Ya, betul. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa untuk lulusan prodi tertentu itu akan baik kalau dia juga memiliki ilmu-ilmu lain loh. Ilmu-ilmu lain itu yang kemudian jangan sampai mengurangi ilmu utamanya gitu. Ini pernah terjadi dulu pada waktu kurikulum itu ada kurikulum mayor dan kurikulum minor. Tapi ini kan tidak jelas. Ya jelas ya. Keilmuan lain itu apa? Ya, tentu mestinya yang menunjang keilmuan utama. Itulah yang kemudian tidak mudah untuk dikendalikan oleh setiap program studi. Ya, mungkin saja itu berdasar pengalaman praktis seperti di Amerika. Insinyur yang hebat itu ternyata yang punya ilmu marketing, yang punya ilmu seni, musik. Itu yang di sana itu bukan berarti satu paket kurikulum. Mungkin saja dia mengambil second undergrad misalkan saja. Itu bisa terjadi di sana kan. Orang kuliah sampai tua bisa terjadi untuk mengisi gap pengetahuan kita masih muda dan tua itu. Nah, setting seperti itu, cultural setting seperti itu saya kira perlu diperhatikan di dalam mengintrodusir kurikulum perguruan tinggi yang 20 SKS atau 40 SKS diambil di luar perguruan tinggi. Iya, betul. Ya, ini kalau dilihat dari segi pengembangan kurikulum, maka pada dasarnya
pergantian kurikulum ini tidak didasari oleh adanya evaluasi dari konsep dan juga implementasinya di lapangan untuk setiap program studi yang ada di perguruan tinggi. Ini malah lebih lemah ya daripada karena tidak ada try out, tidak diberi kesempatan untuk try out, sudah harus menjadi acuan. Jadi ini sudah langsung menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Ya, itu dalam istilah bahasa Jawa ujuk-ujuk kali. Ujuk-ujuk harus itu diberi waktu kalau tidak salah 2 tahun ya. 2 tahun untuk melaksanakan. Tapi kemudian tidak diberi kesempatan untuk kemudian katakanlah men-try out ya. Mencoba-coba itu begitu kebijakan itu diluncurkan, langsung digelontorkan, langsung digelontorkan dana-dana sehingga kemudian langsung diimplementasikan tanpa ada tujuan untuk kemudian mengevaluasi. Ya, dan itu kurang memperhitungkan ekosistem dalam pendidikan kita. Misalkan saja ya, perguruan tinggi yang klaster 1 untuk gampangnya, apa bisa mereka mahasiswanya mau mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang klaster 3 misalnya saja. Juga universitas yang mendelap-mendelip misalnya yang tidak memiliki akreditasi baik, apa bisa ngambil di universitas yang akreditasinya A. Nah, itu kan. Ya begitu Pak Yanto. Jadi memang banyak masalah. Tetapi gini loh, kita harus mengakui bahwa sebetulnya setiap kebijakan baru tentu ada positif, ada negatifnya. Bagaimana kalau episode berikutnya kita fokus pada aspek-aspek yang menguntungkan, yang positif dari kebijakan sekarang ini, dan kemudian seperti apa aspek negatifnya itu. Sehingga kemudian untuk yang akan datang itu perlu disempurnakan barangkali. Gitu Pak Yanto. Ya, baiklah Pak Ali, karena waktunya kita dikejar-kejar juga. Mulai karena itu kita akhiri saja, dan para pemirsa, inilah bocoran untuk episode berikutnya, yaitu mengkaji aspek positif dan negatif dari kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi kita. Terima kasih Pak Ali atas kehadiran yang selalu setia di suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Kembali Pak Ali, terima kasih.